Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bekal terbaik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ketakwaan kita. Bahkan orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang beruntung. Bahkan hasil terbaik juga hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mari hendaknya kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang namanya manusia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lemah dari segala macam sisinya. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Fisiknya lemah, ilmunya lemah, segala sesuatunya lemah. Sudah seperti itu keadaannya, ternyata yang namanya musibah, kesedihan, perkara-perkara yang tidak menyenangkan silih berganti menimpa manusia. Silih berganti menimpa kepada diri-diri kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada tempat dan tidak ada obat yang lebih bermanfaat untuk bisa mengatasi ujian-ujian tersebut, untuk bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan tersebut, untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan tersebut, melainkan hanya kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seorang muslim
seorang mukmin tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki daya dan demikian tidak pula upaya untuk bisa selamat dan terhindar dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, melainkan hanya dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebesar apapun musibah, seberat apapun kesedihan-kesedihan yang menimpa kepada diri kita, maka jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan doa adalah obat yang paling bermanfaat. Sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ya ibadallah bid-du'a." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ad-du'a, doa itu yanfa, amat sangat bermanfaat sekali bagi seorang hamba. Mimma nazal, dari apa-apa yang telah menimpa kepada dia, wa mimma lam yanzil, demikian pula bermanfaat untuk perkara-perkara yang belum terjadi dan belum menimpa kepadanya. Maka di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'alaikum ya ibadallah, maka wajib bagi kalian wahai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, bid-du'a, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadal hadis, maka hadis ini menunjukkan kepada kita amat sangat bermanfaatnya doa bagi kita. Terlebih lagi ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, maka doa tersebut amat sangat bermanfaat sekali bagi diri-diri kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau Ad-Da' wad-Dawa, atau dengan nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, beliau menjelaskan tentang kondisi atau keadaan doa ketika seseorang itu mendapatkan musibah. Kata beliau, lahu ma'al bala thalathu maqamat. Doa itu ketika orang memanjatkan doa tersebut dalam keadaan dia tertimpa musibah, maka ada 3 kondisi yang akan dia dapatkan. Kondisi yang pertama, kata beliau rahimahullah, doa yang dia panjatkan itu lebih kuat ketimbang musibah yang menimpa kepadanya. Doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada musibah yang menimpa kepadanya. Maka doa yang dia panjatkan bisa menghilangkan musibah-musibah, bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan yang dia alami. Ini kalau seseorang itu benar-benar yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mendatangkan hatinya, dengan mendatangkan keyakinannya, maka ujian yang menimpa kepada dia akan dikalahkan dengan doa-doa tersebut. Keadaan yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu musibahnya lebih besar daripada doanya. Musibah yang menimpa seseorang hamba ternyata lebih besar daripada doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, pada kondisi yang seperti ini memang doa tersebut tidak bisa menolak bala. Doa yang dipanjatkan tidak bisa menghilangkan ujian, tapi paling tidak, kata beliau, doa tersebut bisa mengurangi kesedihan-kesedihan yang dia alami, bisa meringankan penyakit-penyakit ataupun musibah-musibah yang ia derita. Kemudian keadaan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, imbang antara doa dengan musibah yang menimpa kepadanya.
Tatkala antara doa dan musibah yang menimpa kepadanya imbang, maka pada saat itu salah satu dari yang keduanya selalu berusaha untuk mengalahkan yang lain. Dan pada tiga keadaan ini, doa itu amat sangat bermanfaat sekali bagi diri-diri kita. Walaupun musibah itu lebih besar, tapi dengan berdoa kepada Allah, hati kita akan semakin tenang. Karena orang yang merasa sedih ketika tertimpa musibah, orang yang merasa gundah gulana ketika tertimpa musibah, dia adalah orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang yang lupa kalau di sana masih ada Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih ada Rabb yang akan selalu berusaha membuat seorang hamba itu berada dalam keadaan yang paling terbaik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di khutbah pertama kita telah menjelaskan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan seorang hamba. Terlebih lagi musibah dan ujian selalu silih berganti dan tidak menentu. Maka hendaknya kita juga mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Perhatikan, di awal khutbah kita menjelaskan bahwasanya doa itu amat bermanfaat. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan suatu janji yang pasti, yaitu barang siapa yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan doanya. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin menipis. Akan tetapi semakin kuatkanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagai penutup, mari kita mengingat kembali kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Zakaria yang Allah uji dengan tidak memiliki keturunan sampai beliau menjelang tua. Tapi beliau tidak pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah. Walhasil Allah kabulkan dan beliau mendapatkan keturunan. Demikian pula Nabiullah Ayyub alaihissalam. Berapa lama beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? 19 tahun dengan penyakit. Sampai semua orang menjauhi beliau, bahkan keluarganya pun menjauhi beliau. Tapi beliau tidak pernah berputus asa dan tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Allah sembuhkan penyakit beliau. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala beliau berada di dalam perut ikan, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seperti itu. Beliau tidak pernah berputus asa. Dalam keadaan yang beliau berada dalam keadaan susah, dalam perut ikan,
dalam keadaan lemas, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir ayat tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, maka demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya sebagaimana kami menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam atas musibah yang menimpa beliau, dan beliau masih mau kembali dan berdoa kepada kami, maka demikian pula kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa diambil manfaatnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis salah.